Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dermawan atau suka memberi merupakan salah satu sifat yang amat terpuji. Tidak semua orang bisa memiliki sifat ini karena watak manusia memang enggan untuk mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Padahal sifat ini begitu mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan, yakni suka memberi, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Untuk menjelaskan betapa pentingnya sifat ini bagi kehidupan kita, mungkin kisah Syekh Abdullah bin Mubarak dan Bahram Al-Majusi berikut ini akan menjadi renungan dan pembelajaran berharga bagi kita semua. Siapapun yang bersungguh-sungguh menyesali dosanya, lalu melakukan tobat dan mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah akan mendapat perlindungan. Seperti kisah lelaki Majusi yang meninggal dalam keadaan Islam, padahal semasa hidupnya penuh dengan perbuatan yang sangat keji. Kisah laki-laki Majusi ini layak kita jadikan pelajaran. Betapa rahman dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas bak lautan tak bertepi. Laki-laki penyembah api ini dapat salam dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wafatnya berakhir indah, yakni mengucap 2 kalimat syahadat. Laki-laki Majusi ini bernama Bahram Al-Majusi. Ia mendapat salam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpi yang dialami Abdullah bin Mubarak. Beliau adalah seorang ulama dari kalangan tabi'un tabi'in. Beliau wafat pada tahun 181 Hijriah. Adapun kisah ini diceritakan dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Abdullah bin Mubarak menceritakan, ketika melaksanakan ibadah haji, beliau berada di Hijr Ismail. Kemudian beliau tertidur dan bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, ketika kamu pulang ke Baghdad, pergilah ke kampung ini. Carilah seseorang yang bernama Bahram Al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya, dan katakan kepadanya kalau Allah meridhai apa yang telah ia lakukan. Aku terbangun dan mengucap, La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Mimpi ini pasti berasal dari setan. Kemudian aku berwudu, sholat dan tawaf di Ka'bah sebisa mungkin. Di tengah-tengah aktivitas ibadahku, aku merasa kantuk dan tidur. Dalam tidurku, aku bermimpi yang sama seperti sebelumnya sebanyak 3 kali, kata Abdullah bin Mubarak. Ketika menyelesaikan ibadah hajinya, Syekh Abdullah bin Mubarak pun pulang ke Baghdad dan mencari alamat kampung yang disebutkan oleh Rasulullah dalam mimpinya itu. Qadarullah, beliau mendapati seorang laki-laki tua. Dan Syekh Abdullah pun bertanya kepada lelaki itu, apakah kamu adalah Bahram Al-Majusi? Tanya Ibnul Mubarak. Iya, aku adalah Bahram Al-Majusi, jawab laki-laki itu. Apakah kamu memiliki suatu amal baik di sisi Allah? Tanyaku kepadanya. Iya, aku pernah mengutangi orang-orang 10 dirham dan menagihnya 11 dirham. Menurutku ini adalah perbuatan baik, kata Bahram Al-Majusi. Itu perbuatan haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Kata Ibnu Mubarak. Iya, ada. Aku memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian, aku menikahkan masing-masing 4 anak perempuanku dengan masing-masing 4 anak laki-lakiku. Itu juga perbuatan haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Tanya Abdullah bin Mubarak. Iya, ada. Aku mengadakan suatu acara walimah bagi orang-orang Majusi ketika aku menikahkan anak-anak perempuanku itu. Itu juga merupakan perbuatan haram, kata Abdullah bin Mubarak. Syekh Abdullah bin Mubarak tak bosan-bosan untuk mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Apakah ada lagi perbuatan baik selain itu? Tanya Syekh Abdullah bin Mubarak. Iya, ada. Aku memiliki seorang anak perempuan lagi sangat cantik. Kemudian aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya, aku menikahinya sendiri dan mengadakan walimah pada malam hari itu, yaitu malam pertamaku dengannya. Orang-orang Majusi yang hadir pada malam itu adalah lebih dari 1000 orang, jawab Bahram Al-Majusi. Itu juga merupakan perbuatan haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Tanya Syekh Abdullah bin Mubarak. Iya, ada, jawab Bahram Al-Majusi. Kemudian ia meneruskan. Pada malam hari, di mana aku menjima anak perempuanku itu, ada seorang wanita muslimah menyalakan obornya lewat oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya. Kemudian aku menjima anak perempuanku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba, aku melihat wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku.
Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya lagi. Kemudian aku menjima anak perempuanku untuk yang ketiga kalinya. Dan wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan ia memadamkan obornya lagi. Kemudian aku curiga, barangkali wanita muslimah ini adalah mata-mata untuk mencuri. Kemudian aku membuntutinya dari belakang. Aku melihat ia masuk ke dalam rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Mereka berkata kepadanya, "Wahai ibu, apakah engkau membawa sesuatu makanan? Kita sudah tidak kuat dan tidak tahan karena lapar." Kemudian wanita muslimah itu, adapun dalam riwayat lain menyebutkan bahwa wanita ini adalah seorang janda miskin. Beliau meneteskan air mata dan berkata, "Aku malu kepada Allah kalau aku meminta kepada selainnya, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi." Setelah aku mendengar perkataannya itu, aku pun pulang ke rumah. Aku mengambil wadah dan mengisinya makanan yang banyak. Kemudian aku pergi ke rumah wanita muslimah itu. Syekh Abdullah bin Mubarak berkata, "Ini baru perbuatan yang baik. Ada kabar gembira untukmu." Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada Bahram al-Majusi tentang mimpinya yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuknya. Entah apa yang terjadi, tetapi sungguh sangat mengejutkan. Setelah Bahram al-Majusi mendengar berita dari Syekh Abdullah bin Mubarak, Bahram al-Majusi berikrar kepada Allah di tempat itu pula. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Lagi-lagi keanehan pun terjadi. Seketika itu pula, setelah Bahram al-Majusi berikrar dan memeluk agama Islam, ia terjatuh dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sungguh akhir hidup yang mulia bagi laki-laki yang sudah menghabiskan hidupnya untuk mengabdi kepada api. Kemudian seketika ia jatuh dan tersungkur dan meninggal dunia. Syekh Abdullah bin Mubarak pun memandikan, mengkafani, mensolati dan mengubur jenazahnya. Syekh Abdullah bin Mubarak berpesan, "Wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah, karena sikap dermawan dapat mengubah para musuh menjadi para kekasih." Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah dan dengan surga dan jauh dari neraka. Orang pelit adalah orang yang jauh dari Allah, dari makhluk dan surga dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang alim yang pelit."